Oke teman-teman, kita akan menanggapi salah satu komen dari teman kita untuk Kak Sentut dan Kak Eko ya. Saya bales untuk bersamaan ya karena ini serupa untuk tanggapannya, yaitu Kak Sentut dulu saya bacakan. Aku juga sama dengan Mas Eko, mantang makanan sekarang jadi kurus. Makan cuma direbus-rebus, gimana ini Mas? Mohon jawabannya. Kemudian untuk Kak Eko, saya mantang hampir 1 tahun, hasilnya tidak ada perubahan, malah semakin kurus badan saya karena kurang gizi. Makanya saya tidak mantap dan berani coba-coba makan pantangan, tapi porsinya tidak berlebihan. Sambal juga saya sudah makan tapi tidak berlebihan, walaupun pertama-pertama coba sensasinya datang, tapi saya nikmati biar terbiasa. Nah ini setara ya, pakai makanan pantangan maksudnya. Nah gini Kak ya, ini berdasarkan pengalaman saya, saat kita mantang makanan, itu biasanya otomatis langsung kita itu BB-nya turun. Namun seumpama kita tidak mantang makanan, ya, itu kita nanti tidak pulih-pulih. Nah, itulah di situ ada suatu problema, ya. Itu berdasarkan pengalaman saya gitu. Akhirnya saya dulu ya, jadi barangkali jawaban saya ini dijadikan gambaran ya. Jadi saya dulu dari pantang makanan BP saya langsung turun ya, sama seperti kakak ya, seret gitu ya. Kemudian setelah pantang makanan BP turun ya, itu kan memang membaik ya. Maksudnya membaik itu efeknya itu terasa enaknya, namun terkadang kita takut ya, takut BP semakin turun, kemudian di mulut juga ndak enak, selera makan ndak selera. Kemudian saya kembali lagi nih, nyoba-nyoba makan yang apa dipantang itu saya coba lagi. Nah, saat saya coba-coba makanan yang dipantang, yaitu tadi akhirnya sensasi timbul lagi ya. Kalau saya tidak ada gastritis, sensasinya itu seperti sesak, kemudian kelingan itu muncul. Nah, kemudian saya cari informasi lagi, akhirnya saya pantang lagi. Makanan benar-benar saya pantang, benar-benar saya tidak makan makanan yang bertepung. Namun, sesekali, biar rasa tidak bosan di mulut itu, Kak Sentut ya, telur rebus itu saya goreng. Kemudian eh, ikan ya, air tawar atau ayam itu saya goreng. Gorengnya pakai minyak baru dan sedikit. Namun tidak setiap hari seperti itu saya jadikan selingan ya maksudnya ya. Jadi tetap kita fokus di telur rebus ya, makanan yang direbus. Namun sesekali saya makan yang digoreng itu Kak Sentut. Gitu intinya. Namun tetap tidak boleh kita konsumsi makanan pantangan yang seperti tepung. Tepung terigu tidak boleh, itu tetap. Karena apa? Itu bergluten, tidak mudah diolah oleh asam lambung kita karena kondisinya sedang basah atau tidak ideal. Kemudian seperti makan-makan berlemak itu saya juga tidak berani, gitu ya. Jadi bisa dijadikan referensi BB kita turun itu sebenarnya adalah penyerapan nutrisi di tubuh kita ini tidak maksimal sebenarnya gitu. Dipantang atau tidak dipantang sebenarnya itu nanti BP akan tetap turun karena penyerapan nutrisinya diakibatkan oleh asam lambung kita yang kurang asam ya, tidak ideal. Itu di usus halus penyerapan nutrisinya minim karena juga minim bakteri baik atau probiotik. Nah, setelah saya rutin konsumsi probiotik ya di bulan kedua itu belum langsung enak Kak, itu masih adaptasi. Karena saya dulu cukup berat ya sampai istilahnya ini sensasinya banyak sekali gitu ya. Jadi saya push nih probiotik ya 6 bulan itu saya baru pulih dengan pantang makanan, tetap makanan yang digoreng, namun yang digoreng itu telur, ikan, ayam dan tidak setiap hari. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali gitu. Namun itu tadi tetap makan pantangan harus stop ya, tepung berlemak itu stop beneran, itu snack tidak, kerupuk tidak, disiplinkan ya agar cepat pulih Kak. Kemudian probiotik masuk, kemudian vitamin tambahan silakan. Saya vitamin tambahan pakai madu, propolis, kemudian apalagi ya, jahe pakai karena saya tidak ada peradangan. Kalau ada peradangan jangan. Jahe itu juga bagus ya teman-teman untuk mengatasi mual ya. Nah, namun yang gastritis jangan. Kunir silakan pakai. Saya dulu pakai rimbang-rimbang itu kunir, jahe, kemudian serih. Itu yang saya minum. Karena tidak ada peradangan, minum jahe aman. Kemudian saya dulu juga minum rebusan daun salam karena tensi saya tinggi. Gitu ya. Saya tensi dulu 160/100,
saat saya mengalami GERD gitu ya. Oke, oke itu Kak ya, bisa dimengerti ya untuk tanggapan dari saya berdasarkan pengalaman saya. Jadi Kakak untuk Kak Eko nih ya, kan udah makan pantangan. Kak Eko kalau tidak ada peradangan makan sambal aman ya. Namun kalau ada peradangan jangan dulu ya. Biarkan peradangannya sembuh. Namun yang terpenting adalah di sini adalah makanan bergluten atau bertepung terigu karena makanan bertepung terigu, mohon maaf, saat ini di pasaran itu banyak sekali. Contohnya, jika kita mengantar anak kita sekolah, silakan tengok keluar. Di situ banyak sekali berjajar-jajar jajanan, seperti mohon maaf ya, cilok. Cilok itu dari kanji, sebenarnya aman kanji, tapi udah dicampur dengan tepung terigu, jadi bergluten tidak aman. Semisal cilok, batagor ya, kemudian semisal jasuke ya, jasuke itu soalnya ada susu SKM-nya dan ada kejunya, berlemak tidak boleh. Kemudian apalagi ya, cireng semisal seperti itu, kemudian ya makanan-makanan lain itu ya, misal molen ya, undi-undi itu juga bertepung teman-teman ya. Jadi kalau bertepung beras saja masih oke, seperti nogosari itu oke, nogosari pisang itu masih oke lah. Kemudian snack-snack di, mohon maaf ya, di minimarket itu juga didominasi oleh bahan-bahan yang sifatnya tidak alami, tepung-tepungan. Dan keripik itu dari sifatnya alami tapi digoreng sehingga jadinya lemaknya trans gitu ya. Itu tidak bagus kita, tidak bagus juga untuk kita yang sedang mengalami keluhan lambung. Jadi kita tidak boleh Kak makan keripik kerupuk, jangan dulu ya. Beneran ini saya dulu benar-benar stop sehingga saya bisa pulih. Teman-teman yang ingin pulih total, silakan cek video-video saya. Barangkali bisa dijadikan referensi tentang bagaimana cara saya menerapkannya, ya, baik itu dari pola makan, camilan, vitamin, itu Kak, silakan. Karena ini yang pulih itu sebenarnya sudah cukup banyak teman-teman kita, namun yang mau berbagi pengalaman itu minim. Sehingga saya membuat channel ini berbagi pengalaman seputar lambung, baik gastritis atau GERD. Gastritis itu dulu istri saya, biar bisa dijadikan pengalaman untuk teman-teman. Ya, pengalaman dalam apa? Untuk memulihkan sendiri. Saya harus seperti apa, seperti itu, gitu ya, Kak Sentut ya. Jadi tetap semangat Kak Sentut, kalau BB-nya turun, fokusnya di apa? Pemulihan luka lambung kalau ada luka lambung. Nanti kalau luka lambung udah sembuh, pemulihan untuk asam lambungnya. Gitu ya. Asam lambungnya dipulihkan apanya? pH-nya ya. pH-nya harus asam. Ya, dalam proses pencernaan kita membutuhkan keasaman agar apa? Enzim pencernaannya aktif. Sebelum enzim pencernaan aktif, pencernaan tidak akan maksimal sehingga saat saya mengalami GERD ya, dan istri saya kasih dulu, saya menggunakan madu. Madu itu ada enzim pencernaan yang membantu proses pencernaan. Oke, gitu ya, Kak Sentut, Kak Ekodian, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan komen, ditanggapi, biar kita bisa diskusi bersama seputar permasalahan lambung. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.